Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, engkau berasal dari abu dan akan kembali menjadi abu. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Engkau berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Peristiwa Rabu Abu. Hari ini kita merayakan atau mengingat kembali asal dan tujuan hidup kita. Bahwa kita ini hanyalah debu abu tanah, akan kembali menjadi debu abu tanah. Maka bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Anda semua orang Kristiani, orang Katolik, pasti Anda tidak asing dengan simbol abu ini. Bahwa Rabu Abu menjadi tanda kita mulai dengan serius menekuni pertobatan kita untuk mempersiapkan perayaan Paskah nanti, yaitu dengan mulai masa Prapaskah, masa APP. Injil hari ini bicara tentang kemunafikan. Kalau kamu berpuasa, kalau kamu berdoa, lakukan dengan tersembunyi. Berdoa masuklah kamar. Jangan berdoa justru di jalan-jalan, di jalan raya, di ganggang, di persimpangan jalan. Itu dilakukan oleh orang munafik. Tetapi kamu berdoalah di tempat yang tersembunyi. Karena Bapamu yang di surga akan mengganjar kamu yang kamu lakukan di tempat tersembunyi itu. Tetapi kalau kamu lakukan di tempat umum, maka orang sudah memujimu, sudah mengganjar kamu. Kalau kamu berpuasa, minyakilah dahimu, bibirmu dengan minyak, supaya tidak kelihatan bahwa kamu sedang berpuasa. Karena apa yang kamu lakukan secara tersembunyi, Tuhan akan mengganjarnya. Tetapi ketika kau lakukan di depan banyak orang, kamu sudah mendapat pujian dari khalayak ramai. Itu Injil hari ini. Dan kita diharapkan memasuki masa Prapaskah ini. Masa yang penuh rahmat. Karena dalam masa Prapaskah kita ditarik, kita diajak untuk semakin sempurna, untuk semakin menghayati Tuhan yang mencintai kita, sehingga kita dengan serius ingin menanggapi tawaran kasih Tuhan itu. Persiapan memasuki pekan suci. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam masa Prapaskah, kita mendengar kemarin talkshow dengan Bapak Uskup Monsinyur Christophorus Triharsono. Ada 3 poin yang harus kita lakukan, yang harus kita fokus, kita waspadai dalam masa Prapaskah ini. Yang pertama, hidup doa. Kita mencoba belajar lagi untuk berdoa, memupuk semangat doa. Doa adalah berkomunikasi dengan Tuhan, bukan memaksa Tuhan mendengarkan apa yang kita katakan, tetapi kita yang memaksa diri kita, telinga kita, untuk mendengarkan Tuhan yang mau bersabda. Dan juga dalam masa COVID ini, kita mengetahui bahwa Ekaristi, doa bersama, dilarang. Bahkan sekarang kita juga bersyukur dengan Ekaristi atau doa online itu tidak pergi dari rumah. Tetapi itu hanya sementara. Bapak Uskup mengatakan ketika sudah waktunya dibuka oleh pemerintah, kita jangan paranoid. Jangan kemudian takut keluar rumah, menikmati bahwa doa-doa kita, ekaristi kita ada di depan rumah kita, yaitu dengan HP atau laptop. Dan disitulah tidak ada asketisme, tidak ada penyangkalan diri dalam doa kita, di dalam ekaristi kita, yaitu mempersiapkan diri, datang ke gereja, bertemu dengan orang lain. Itulah ibadat yang sejati. Puncak dari doa orang Katolik adalah ketika di dalam ekaristi, ketika tatap muka dan menerima secara fisik
tubuh Kristus sendiri. Itulah doa. Membangun lagi semangat doa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Yang kedua adalah mati raga. Kita mempunyai aturan mati raga yang mungkin kelihatan mudah, tetapi itu aturan minimum. Puasa penuh, yaitu Rabu Abu dan Jumat Agung. Yang lain pantang, puasa juga boleh. Dan itu semua hanya minimum. Kita diajak untuk mengatur diri kita sendiri. Puasa kita, pantang kita. Tidak ada kewajiban, tetapi kita ditimbulkan semangat inisiatif kita, pertobatan kita dari dalam untuk dengan sukarela kita melakukan puasa dan pantang supaya Tuhan mengasihi kita, memberikan pengampunan kepada doa-doa kita. Dan sebagian puasa itu bukan kita hari ini tidak makan atau makan sekali, kemudian besok ketika tidak puasa kita makan lepas seperti kuda liar yang kelaparan, kita makan berbagai macam makanan, tetapi justru kita tetap makan yang sama, sementara kemarin yang kita hasil puasa kita ada uang sedikit, kita sisihkan untuk nanti menjadi aksi puasa pembangunan yang akan dikumpulkan dari setiap umat, kemudian masuk dalam paroki, dalam keuskupan, dikumpulkan dalam KWI, dan nanti akan membantu dengan proyek-proyek, dengan program untuk kaum miskin, untuk yang sakit, semuanya itu akan diberikan mereka yang membutuhkan. Itulah sedikit dari derma. Maka selain kita bermati raga, kita sekaligus seperti sisi mata uang, mati raga, hasil mati raga kita persembahkan sebagai donasi kita. Tetapi yang ketiga masih ada lagi, donasi atau perbuatan amal kasih. Jadi selain kita menyisihkan puasa kita untuk kita masukkan kota APP, kita juga diharapkan dalam masa prapaskah itu di luar kota APP juga berderma, berdonasi, memberikan solidaritas kita kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang berkekurangan. Maka 3 hal ini yang perlu kita tatap dalam masa-masa pertobatan. Di balik kita menerima abu pada hari Rabu Abu ini, di mana Rabu Abu adalah puasa penuh, maka saudara-saudari yang terkasih, kita diharapkan menekuni hidup doa kita, menekuni mati raga kita, puasa kita, pantang kita, dan menekuni derma kita, apa yang kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan sisa-sisa dari makanan kita, dari pakaian kita, tetapi kita berikan utuh yang terbaik bagi mereka yang membutuhkan. Maka saudara-saudari, selamat memasuki Rabu Abu, menerima Rabu Abu, memasuki masa prapaskah, supaya kita semakin disucikan Tuhan di dalam perjuangan kita menggapai kesempurnaan bersama Tuhan dan sesama kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan